Di antaranya adalah yang pertama saham pilihan dari pertambangan batubara ada PTBA, lebih kepada buy on retrace dengan supportnya di 3730, targetnya ke hingga 4330. Kemudian Antam yang baru saja kita bahas juga direkomendasikan buy on weakness dalam hal ini, targetnya bisa ke 2200 dan support yang bisa diperhatikan di 1760. Dan yang ketiga maksud kami ada Mika, rekomendasinya adalah buy on retrace dengan supportnya di 2800, targetnya bisa mencapai ke 3500. Dan terakhir dari produsen semen industri dasar SMGR, lebih ke arah buy on support dengan supportnya yang bisa diperhatikan di 6550 dan targetnya bisa sampai ke 7775. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, kita akan coba singgung PTBA terlebih dahulu. Pertimbangan merekomendasikan saham ini terutama dari sisi teknikal dan rekomendasi Anda lebih ke arah buy on retrace untuk kali ini untuk PTBA. Ya, jadi untuk PTBA ya kita lihat bahwa harga dari komoditas batu bara sendiri koreksinya sudah cukup jauh gitu. Meskipun sudah cukup jauh, kita perhatikan harga batu bara pre-COVID itu di level 70 US dollar per barrel. Dengan koreksi sekarang atau normalisasi ya dari harga batu bara pucuk 450 US dollar per barrel sekarang di 180 US dollar per barrel, itu masih 3 kali lipat dari valuasi harga batu bara di level pre-COVID gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara teknikal ini sudah mengkonfirmasi adanya pola pattern double bottom. Dia sudah break dari area level 3840 di mana area tersebut di retest lagi pada tanggal 8 Maret di 8 Maret kemarin gitu. Jadi ini buy on retrace karena menurut saya masih ada potensi upside kemungkinan ke level 4340. Artinya dalam jangka pendek cukup besar peluang PTBA untuk kembali menembus ke level di atas 4.000-an, Pak Philip. Ya, kalau kita melihat secara teknikal, yang pertama volume mendukung, kemudian kita lihat juga konfirmasi dari pattern. Baik, dari PTBA kita bergeser ke saham pilihan kedua ada Antam. Tadi pun juga sempat kita singgung, target Anda lebih ke 2.200. Ini dalam jangka waktu berapa Pak Philip? Apakah di perdagangan minggu depan target ini akan bisa dicapai untuk Antam dengan pelemahan yang kembali terjadi hari ini? Ya, kita lihat penurunan Antam ya dari level 2.200 menuju ke area level sekarang itu perkiraan sekitar 1,5 bulan. Jadi kita mengantisipasi kemungkinan rebound ke level 2.200 itu akan untuk swing trade 1 sampai 2 bulan ke depan. Baik, dari Antam kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya ada Mika, buy on retrace juga dengan support yang bisa diperhatikan di 2.800, sementara targetnya hingga ke 3.500. Hari ini kalau tidak salah sektor kesehatan pergerakannya juga cukup lumayan, Pak Philip. Ya. Jadi sektor kesehatan itu kalau kita perhatikan ya, sektor kesehatan itu kan merupakan sektor yang cukup defensif. Dengan adanya beberapa sentimen-sentimen negatif global, dengan adanya potensi suku bunga kembali dinaikkan, ini akan menggerakkan sektor defensif seperti consumer goods termasuk juga dengan healthcare. Makanya Mika menjadi pilihan saya. Yang kedua, Mika ini kalau teman-teman lihat secara laporan keuangan dia sangat bagus, kemudian kita perhatikan secara chart dia uptrend. Di sini dia udah uptrend ya, hari ini menguat 5,96% dengan volume yang cukup besar. Jadi ini ada potensi dia masih untuk menguat. Target paling kecil itu memang di level 3.400 itu sudah paling minimal. 3.400 penutupan hari ini masih di 3.020. 34 target sampai kapan Pak Philip untuk Mika? Ya 34 kemungkinan ini akan dalam dekat ya, mungkin 1 sampai 2 minggu kalau kita perhatikan based on volume. Baik, hari ini tadi sempat menyentuh di 3.030 Pak, namun level ini tidak mampu dipertahankan dan ditutup di 3.020. Apakah ini hanya semacam fluktuasi pergerakan yang cukup wajar ini, terutama di jelang-jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini? Ya, menurut saya itu fluktuasi yang cukup wajar ya kalau kita melihat, karena dari 3.030 ke 3.020 relatif cukup kecil. Oke, kita beralih ke saham pilihan terakhir sebelum jeda Pak Philip, jatuh kepada SMGR Pak, produsen semen. Hari ini juga menguat di 0,36%. Sebelumnya SMGR juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam Pak Philip.
Ya, SMGN kemarin sempat mengalami koreksi cukup dalam. Ini kalau kita sebut dalam bahasa teknikal, ini yang kita sebut sebagai cool down gitu. Setelah dia rally dari harga 5.800 ke level 8.325, sekarang berada di level 6.925 gitu. Kalau kita lihat potensi untuk semen-semenan, kita akan memperhatikan di 2023 kemungkinan bahan baku ini akan menjadi sektor yang cukup krusial untuk di tahun 2023 gitu. Karena meskipun kita melihat adanya kenaikan suku bunga, kita harus ingat banyak sekali proyek-proyek baru di tahun ini, khususnya dengan proyek IKN Nusantara gitu yang pemerintah sudah menggelontorkan dana cukup besar sekitar 24 sampai 25 triliun. Gitu. Jadi yang kita perhatikan di sini secara teknikal dia sudah bergerak di area trendline, hari ini membentuk doji yang artinya sudah ada tekanan kembali untuk beli. Baik, dengan target di 7.775, ada PTBA, Antam, Mika, kemudian juga SMKR, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Saya langsung saja ke pertanyaan dari John Aling dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Philip, ini menanyakan saham call, Pak, Black Diamond Resources Tbk atau COAL. Hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, tekanan dalam beberapa waktu terakhir juga cukup hebat terhadap saham ini. Bagaimana analisisnya dengan pelemahan yang terjadi untuk kok? Ya, sebenarnya pelemahannya ini relatif normal ya kalau kita perhatikan. Ini ada dua sebenarnya skenario yang bisa terlihat. Yang pertama, ini ada kemungkinan dia ini sedang mencoba untuk membentuk base. Dia itu jadi sempat ada area resistance 140. Dia breakout, kemudian dia gagal. Nah, menurut saya selama dia masih berada di atas area level 109 itu masih safe untuk di keep gitu. Setelah dia turun di bawah terpaksa harus jual, tapi justru di 109 menurut saya itu merupakan demand area. Baik, masih direkomendasikan hold dengan koreksi yang terjadi dengan support krusial yang bisa diperhatikan di level 109. Kita beralih ke Bapak Bob dari Jakarta menanyakan saham teknologi, ada Goto, Pak, support dan resistennya baru ingin masuk ini. Di level 129 penutupan hari ini harganya sudah cukup tinggi tidak, Pak Philip? Ya, harganya memang relatif ini sudah cukup tinggi ya. Tinggi dalam batasan kita lihat Goto ini rally dari 80 sampai sekarang ke area level 129. Nah, di 129 ini akan kecenderungan, ini ada kecenderungan koreksi ya. Hari ini hanya minus 0,77%. Kalau mau mencoba untuk buy, demand area mungkin di sekitar level 125 gitu. Artinya ini tunggu koreksi lanjutan terlebih dahulu untuk Goto. Ketika ambil posisi di 125, target price selanjutnya di berapa? Hari ini sempat menyentuh di 132, Pak Philip. Ya, yang pertama harus break dulu high 132 ya, karena 132 ini area yang disentuh dua kali, which is di tanggal 7 Maret dan hari ini gitu. Kalau dia break di 132, kemungkinan potensi ke depannya kita lihat akan ke level pertama 141. Baik. Selanjutnya kita ke Blitar, ada Bapak Susilo menanyakan saham perbankan, kali ini BJTM, Pak. Penutupan hari ini flat di 740. Bagaimana analisis Anda untuk saham ini? Ya, BJTM sebenarnya secara overall dia kurang liquid ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari technical chart memang ini liquidity-nya dia cukup terbatas untuk si BJTM. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai rally gitu ya, rally dia lumayan dari level 695 sekarang level 740. Area support penting yang harus dijaga di atas 725. Nah, yang menarik adalah dia membentuk gap di area tinggi atas 815. Jadi kemungkinan 815 itu akan menjadi area yang dituju. Baik, selanjutnya ada Bapak Andreas dari Semarang menanyakan saham Telkom. Pak Philip, sudah ambil posisi di 4.035, apakah dijual sekarang atau di hold terlebih dahulu? Maksudnya apakah ada potensi menembus dari level entry di 4.035 dengan penguatan hari ini untuk Telkom? Ya, penguatan hari ini juga relatif cukup kecil. Justru apakah saya akan rekomend sell? Mungkin tidak ya, karena TLKM secara fundamental sendiri memang merupakan perusahaan yang bagus. Tapi kalau kita lihat, kita mungkin akan expect akan ada koreksi ya, koreksi ke sekitar area level 3.720. Punya di atas 4.000-an, rekomendasinya seperti apa? Di hold saja? Boleh hold, boleh hold. Baik, selanjutnya saya akan coba bacakan ini. Tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk MTEK, Pak, bisa beli di harga berapa? Trennya kemana? Oke, untuk MTEK masih membentuk pola pattern downtrend ya. Saya tidak akan rekomend untuk avoid dulu MTEK.
Kenapa? Karena ini downtrendnya cukup tinggi, dia breakdown dari level 1000 itu sudah area yang krusial dia breakdown. Menurut saya baru ada potensi menarik ketika dia break dari area level 1050. Di situ baru kita boleh pertimbangkan. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Philip menanyakan saham XL, Pak, nyangkut sepertinya di 120 jangka pendek, seberapa besar potensinya ke level entry tersebut? Karena penutupan hari ini masih di 2070, Pak Philip. Sorry, tadi entry level di 2170. Di 2300, Pak, 20. Oke. Cukup tinggi. 2300 ya, itu cukup tinggi ya, itu merupakan area resistance. Saran saya cuman ini udah mendekati area sell sebenarnya, karena dia udah bergerak-gerak di area level support. Ketika dia menembus di bawah level 2000 kita sell dulu, tapi selama masih di atas 2000 menurut saya masih aman untuk hold. Baik, kemudian ke Riau ada Wijang, terima kasih sudah bersama dengan kami menanyakan saham Unilever atau UNVR, berapa target kenaikan untuk pekan depan. Tapi sayang sekali ini tidak menyebutkan sudah masuk di level berapa. Di penutupan hari ini di 4.100, ditutup flat dan tadi sempat menyentuh di 4.140. Analisis Anda untuk Unilever? Ya, ini menurut saya salah satu saham yang menurut saya harus sedikit dihindari ya, meskipun dari secara sektoral consumer itu harusnya dia cukup excel, tapi kita harus melihat dulu dari historik kinerja Unilever ini gitu. Dimana kita perhatikan memang dia secara earnings itu tidak ada pertumbuhan signifikan dari Unilever ini. Jadi kemungkinan investor itu akan tertarik kepada saham-saham consumer yang memang memiliki konsisten growth. Sedangkan untuk Unilever ini tidak. Jadi menurut saya akan pindahkan untuk mencari saham consumer lain yang menurut saya memiliki potensi lebih menarik. Tapi ini akan menuju kemungkinan ke area level 3.760. Selanjutnya Ibu Lia menanyakan saham SMMT, Pak, Golden Eagle Energy Tbk ini. Analisisnya, Pak Philip, penutupan hari ini ada di 625. Oke, untuk saham SMMT Eagle di 625 menurut saya udah dekat area level support di angka 590. Gitu, selama masih bergerak di atas 590 masih berada di area hold gitu. Karena kalau kita lihat ini secara penurunan sudah semakin kecil, ini menandakan adanya potensi akumulasi. Selanjutnya Bapak Robert dari Surabaya menanyakan BTPS, Pak, Bank BTPN Syariah baru ingin masuk ini. Direkomendasikan tidak, Pak Philip? BTPS ini sebenarnya udah dekat sekali ya dengan area support. Ini salah satu yang kita sebut spec buy. Jadi spec buy itu merupakan kita yang ingin mencoba untuk berspekulasi. Memang spec buy ini chance untuk berhasilnya cukup kecil ya. Keep in mind dan disclaimer juga, area krusialnya itu di 2220, di mana sekarang BTPS sudah di 2250 gitu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau dia jebol 2200, saran saya untuk langsung dilepas. Baik, jawaban untuk Bapak Robert dari Surabaya. BTPS baru ingin masuk, penutupan hari ini di 2250, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, waktu kita cukup terbatas, pembahasan BTPS tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Philip, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu untuk Mas David dan seluruh tim IDX Channel. Terima kasih, ada Bapak Philip Jeremy, Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.